Ada ulatnya? Gak ada, tapi saya sudah makan. Bagaimana caranya untuk makan daging dimasak dengan ulatnya, baunya luar biasa. Tapi demi keselamatan jiwa, saya harus makan. Jadi kalau kita bisa menangkan kepala sukunya, maka mereka akan mudah untuk kita bawa mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini belum seberapa yang saya alami dibanding dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan. Nah, kembali kita diajak pada saat ini bahwa ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak gereja yang lempeng, banyak gereja yang tidak ada terisi bangku-bangku. Karena apa? Karena cinta uang, hanya mereka mencari uang. Jadi kalau umat Tuhan cinta uang, maka mereka sangat sulit untuk berkorban. Betul? Kalau sudah cinta uang, karena mereka pikir, ini kan hasil kerjaku, ngapain saya harus berkorban? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makanya banyak gereja tidak mengerti dan tidak memahami tentang kekristenan yang sudah mereka miliki. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, belajar tentang apa yang sedang kita alami pada saat ini, supaya jangan kita mengalami kesusahan-kesusahan dan kesukaran-kesukaran yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara miliki kepekaan tentang Allah, miliki tentang kepekaan terhadap Tuhan? Kita ketahui dalam kesukaran itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, semakin hari semakin sulit, bukan membuat kehidupan kita semakin tenang. Tetapi ketika kehidupan saudara ada di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam firman, kesukaran itu tidak membuat saudara menjadi gelisah, tapi saudara akan tetap hidup di dalam ketenangan. Hidup di dalam ketenangan. Ini sampai jam berapa Pak Pendeta? Sampai jam berapa ini? Karena ini sudah mulai jam 12. Kalau saya masih tahan, karena sebelum ibadah tadi sudah makan. Jadi sampai jam 2 pun saya masih tahan nanti. Kira-kira Bapak Ibu masih tahan? Karena ini masih panjang. Soalnya mumpung ada di Medan ini, jadi saya akan perpanjang dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kesukaran itu, bahwa Allah akan tetap menjamin kehidupanmu, Allah akan tetap memelihara kehidupanmu, dan Allah tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu ketika saudara tetap memprioritaskan Tuhan, ketika saudara tetap mengedepankan Allah, sekalipun di dalam kesusahan, dalam kesukaran-kesukaran yang terjadi pada saat ini. Harus kita menikmati. Saya Bapak Ibu Saudara, tadinya saya di Pekanbaru buka pelayanan di perumahan seperti ini tahun 2000. 1 tahun kami ada di perumahan itu berjalan dengan baik, tapi pada tahun kedua kami mengalami kesulitan. Kami di demo masyarakat tidak bisa lagi ibadah. Setengah tahun tidak bisa ibadah. Lalu karena saya pikir tidak bisa lagi ibadah di situ, saya coba tahun 2021 saya coba berkunjung ke keluarga di Binjai, di tempat orang tua anak ini. Saya coba. Pada waktu itu ada yang mau dilayani 3 keluarga, tapi hati saya nggak sejahtera. Tuhan harus bilang, kamu harus pulang ke Pekanbaru. Masalah di Pekanbaru tidak bisa ibadah
sekolah minggu pun gak bisa ibadah, tapi Tuhan bilang harus kembali ke Pekanbaru. Pulang saya ke Pekanbaru, hati saya tetap tenang. Loh, masalah kok bisa tenang? Berarti saya bilang disinilah panggilan saya untuk melayani Tuhan. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Lalu ketika kami jalan-jalan ke sebuah tempat, ada di situ jual tanah. Jual tanah waktu itu 15 kali 15 itu tahun 2021 sudah mahal, 3 juta. 15 kali 15 meter cukup hanya untuk gereja yang sederhana. Lalu Bapak Ibu Saudara, kami buatlah di situ gereja, tapi ketika saya sudah bayar DP-nya 1 juta, akhirnya si pemilik tanah pulang ke Dolok Sambung. Pulang ke Dolok Sambung, akhirnya mencicil tanah ini yang seharusnya kontan 3 juta. Akhirnya sampai 3 tahun. Setiap datang saya kasih 1 juta. Setiap datang saya kasih 1 juta. 3 tahun. Itulah caranya Tuhan, supaya dapat memiliki tanah itu. Lalu kami gotong royong dengan jemaat buat gereja sekaligus dengan tempat tinggal. Bagaimana Allah memberkatinya? Bagaimana Allah bisa menyediakannya? Luar biasa Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu pasti Allah akan menunjukkan jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi. Jadi jangan berputus asa. Jangan kita menyerah. Jangan hanya kita nyanyi, "Ku tak akan menyerah pada apapun juga." Tapi ketika ada masalah, menyerah. Semakin saudara maju di dalam Tuhan, tantangan tidak akan semakin kecil. Tantangan akan semakin berat. Makanya saya katakan tadi, saya dikucilkan dari keluarga. Saya tidak diperbolehkan untuk ibadah. Tapi akhirnya pembelaan Tuhan tetap dapat kami nikmati di tengah-tengah kesukaran itu tadi. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, diharapkan dari kehidupan kita supaya jangan mencintai diri kita sendiri, tapi cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Jadi jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan kita bilang I love you Jesus, alai di roh hati dan ada. Jauh. Makanya banyak orang Kristen mulutnya memuliakan aku tapi hatinya jauh. Jadi harus kita sinkronkan hati dan mulut. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan di tempat ini tidak jauh bedanya dengan yang kami layani. Sama juga banyak yang janda. Janda hanya di gereja, di rumah masih tetap utuh suami istri. Kenapa saya bilang janda? Cuma suaminya nggak datang ibadah. Ukuran gereja juga sama, 8 kali 16. 8 kali 16. Cuman bedanya gempalanya tinggi, aku pendek. Nah itu bedanya. Kalau rambut putih sama, cuman saya poles dulu rambut ini supaya jangan, saya pikir nanti jangan sama itu. Padahal saya belum kenal beliau. Jadi saya supaya lebih mudah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sebagai umat Tuhan tetap kita berpegang di dalam sebuah pengharapan kepada Allah. Walaupun kondisi saat ini kehidupan kita mengalami kesulitan. Siapa yang mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mengalami kesulitan pada saat ini? Puji Tuhan kalau tidak ada mengalami kesulitan. Berarti jemaat Tuhan GPI di tempat ini luar biasa diberkati oleh Allah. Amin. Saya aja hamba Tuhan mengalami kesulitan. Loh, luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebagai umat Tuhan ditempatkan Tuhan menjadi jemaat
di GPI di tempat ini bukan hanya sebagai jemaat, tetapi saudara juga harus hidup di dalam menjalani kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran yang terjadi di tempat ini. Ketika engkau bertahan di dalam kesukaran dan kesulitan itu tadi, engkau akan melihat mujizat Allah. Jadi kalau tidak ada mujizat, masalah tidak akan ada mujizat, betul? Kalau tidak ada masalah, ada nggak mujizat? Nggak ada. Justru ada masalah, ada mujizat. Saya sudah alami, ada masalah, mujizat terjadi. Kalau perjalanan kita mulus, apa yang mau dilakukan Tuhan lagi? Mujizat apa yang dikerjakan Tuhan lagi? Kita sudah mulus perjalanan kita. Tapi ketika saudara ada di dalam badai gelombang itu, disitulah Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya bagi kehidupan. Ketika kamu mengalami kesulitan, disitulah Tuhan akan menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan kita menjadi orang yang menyombongkan diri. Jangan kita menyombongkan diri. Lalu dikatakan jangan menjadi orang yang pemfitnah. Pemfitnah artinya menimbulkan sebuah permasalahan. Kita mengada-adakan orang lain melakukan sebuah kesalahan padahal tidak ada. Kita fitnahkan. Jadi anak Tuhan harus bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Amin. Itu nyanyian mereka loh, bukan nyanyian kita itu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebagai orang percaya kembali katakan dalam kehidupan kita supaya kita jangan menjadi pembina, jangan orang yang suka memberontak terhadap orang tua. Mana anak muda? Anak muda mana yang ada di sini anak muda? Dia katakan jangan memberontak terhadap orang tua. Rahasia panjang umur apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Amin. Kami aja yang sudah tua, kami masih tetap merindukan ada orang tua. Apalagi anak-anak muda, hormatilah ayahmu dan ibu. Jadi jangan menjadi orang yang memberontak terhadap orang tua. Anak-anak sekarang, Bapak Ibu Saudara dikasih itu, Bapak Ibu yang sudah punya anak muda, apa yang saudara Bapak lihat di dalam rumah tangga? Apalagi dengan adanya gadget di tangan mereka, Bapak Ibu Saudara, mudah kita enggak mengatur anak. Mudah kita enggak menyuruh anak. Bahkan harus tegak leher dulu. Ya kan? Nah, sapu dulu ini, cuci dulu ini. Iya, Ma. Tapi enggak bergerak. 2 kali, iya, Ma. 3 kali, enggak sabaran Mama ini. Enggak sabaran Bapak ini. Padahal sudah 3 kali loh. Akhirnya apa yang terjadi? Harus suara kencang dulu. Berarti sama kan pengalaman kita. Saya punya anak, boleh dikatakan masih remaja, kelas 3 SMP. Jadi selalu perhatikan. Iya Pak, kalau saya nyuruh, karena saya nggak mau terlalu keras menyuruh anak. Jadi sehingga dia, iya Pak, sebentar lagi. Kalau saya suruh bikin kopi, bisa 1 jam bisa dibuat. Iya Pak. Akhirnya harus saya suruh. Mamanya, suruh dulu dia. Mamanya harus teriak. Cepat. Baru dia pergi ke dapur. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang kita lihat di masa yang sukar pada saat ini. Berarti kita sepengalaman kan, orang tua yang ada sama pengalaman kita mendidik anak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebagai anak muda, kalau kau ingin diberkati oleh Tuhan, kalau kau ingin mendapatkan umur yang panjang, masa depanmu penuh dengan
Jangan pemuda menjual nama Yesus hanya karena si Pajaria atau si Pajarudin. Lebih ganteng, lebih mapan, tapi saudara dibawa ke api neraka. Lebih baik saudara cari si Yakobus, walaupun dia jelek, tapi hatinya baik. Jadi kita perhatikan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan tadi firman akan tetap memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kita. Jangan berputus asa. Ketika engkau menghadapi masalah, berarti Tuhan sayang kepada kita. Karena itulah ujian bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sejauh mana iman percaya kita kepada Kristus. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan Petrus, di mana ketika Yesus berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, ayo berjalanlah. Lalu dia turun dari perahu. Lalu Bapak Ibu ketika dia berjalan, lalu dia hanya merasakan tiupan angin, imannya sudah mulai goncang. Tidak lagi percaya seutuhnya kepada firman, kepada Yesus yang menyuruh dia berjalan di atas air. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus hampir tenggelam. Karena apa? Karena tidak seutuhnya imannya kepada Kristus. Goyah ketika sudah menghadapi tiupan angin itu. Saudara, kadang-kadang kehidupan kita tinggalkan Tuhan, tidak seutuhnya percaya kepada Tuhan, bukan masalah yang berat, hanya masalah sepele. Hanya karena tidak sepaham dengan jemaat Tuhan. Aku gak mau lagi aku ibadah di situ. Aku gak mau lagi melihat muka dia. Padahal hanya masalah sepele. Pindahlah aku ke gereja lain. Ini banyak saudara hari-hari ini seperti itu. Anak Tuhan tidak bisa bertumbuh, berakar di dalam sebuah penggembalaan. Harus tertanam di tengah-tengah pelayanan ini. Harus bertumbuh di tengah-tengah pelayanan ini. Dan harus berbuah di tengah-tengah pelayanan ini. Sekalipun saudara hidup di dalam kesukaran dan kesulitan, tetapi saya katakan tadi, Tuhan pasti akan memberikan pemeliharaan dan menjamin kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan hidup? Karena tadi kita perhatikan di dalam ayat ini begitu banyak disampaikan bahwa manusia tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, selalu menaruh dendam di dalam hatinya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, berbada, jadiro, tidak dapat mengekang diri. Lalu di ayat yang ke-5 atau di ayat yang ke-4 dikatakan di situ, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Masih adakah di antara kita seperti ini? Lebih kuat daya tarik daging daripada mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai belajar sebelum menghadapi masa-masa yang sukar. Kita benahi diri kita, kita benahi bagaimana pertumbuhan kerohanian kita dan iman kita kepada Kristus. Supaya jangan hanya mulut kita